bagaimana menang dari rasa tertolak atau overcoming rejection gitu. Karena firman Tuhan yang aku dapatin minggu-minggu kemarin itu, aku bacain ya apa yang Tuhan ngomong ya. Ini perkataan dia, isi hati dia. Aku ingin menyembuhkan engkau di setiap pengalaman traumatis, dari setiap penyakit dan kesakitan. Setiap hal-hal yang fisikal yang tidak sejalan dengan pengaturan Tuhan dan yang seharusnya. Setiap ketakutan. Jadi dia mau menyembuhkan segala kesakitan yang ada dalam hati kita. Aku ingin engkau sehat dan utuh, sehingga engkau dapat melangkah ke dalam versi seutuhnya dari dirimu yang seharusnya. Aku sangat bangga dengan engkau dan seberapa jauh kemajuanmu dengan terus bertekad untuk tetap berjuang dan bertahan. Sekaranglah saatnya membiarkan dirimu bermitra denganku pada tingkat yang baru untuk penyembuhan di bidang-bidang yang selama ini membuatmu terjebak atau yang menghambatmu. Ini adalah hari yang baru. Engkau tidak akan tetap berada di tempat engkau sekarang. Aku membuatmu melihat bagaimana jiwamu dapat sejahtera. Bagaimana ada jawaban, solusi untuk engkau dapat melepaskan diri. Ketika jiwamu sejahtera, maka segala sesuatunya juga akan sejahtera. Nah ini firman yang yang bergaung dalam hatiku dengan kuat minggu-minggu ini. Jadi aku tahu isi hati dia, pikiran dia, itu adalah bagaimana kita menjadi sejahtera, bagaimana kita terlepas dari hal-hal yang udah menahan kita, hold us back untuk masuk dalam impian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, untuk melangkah lebih lagi bersama dengan dia. Hal-hal yang menyebabkan kesakitan, hal-hal yang seharusnya tidak menghambat lagi untuk kita berjalan. Maka hari ini kita belajar ya, bagaimana caranya kita supaya melepaskan kesakitan dalam jiwa kita, dalam roh kita. Nah, kita buka ayatnya di Amsal 18 ayat 14. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita lihat terjemahan versi lain, kita lihat di English New Translation ya. Karena kita kalau baca firman itu kita harus belajar baca dari beberapa versi. Supaya kita bisa menangkap seutuhnya gitu ya. Karena sometimes dari satu translasi ke translation yang lain ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu. Kadang-kadang lost this translation. Di NET-nya bilang gini, a person's spirit sustains him through sickness, but who can bear a crushed spirit? Sama sebenarnya, tapi dia bilang gini kan, roh manusia itu tuh bisa menahan dia, menjaga dia atau menanggung gitu kan, melalui kesakitannya, bisa. Ya gitu. Tapi siapa yang dapat bisa menanggung hati yang hancur atau roh yang hancur? Ya kan? Kalau King James Version-nya itu bilang gini, the spirit of a man will sustain his infirmity, but wounded spirit who can bear? Sama lagi kan? Jadi roh manusia itu bisa bertahan menanggung kelemahan-kelemahannya. Gitu kan ya? Tetapi spirit luka, yang wounded, yang terluka, siapa yang bisa menahannya? Jadi di sini ditekanin apa? Spirit yang hancur, ya kan? Hati yang hancur, spirit yang hancur. Spirit yang luka, hati yang luka. Siapa yang bisa menanggungnya? Artinya hal ini adalah suatu hal yang penting. Untuk kita belajar bagaimana supaya spirit kita enggak terluka. Enggak wounded, enggak crush, enggak hancur. Ya kan? Kalau cuman kelemahan doang, sakit penyakit segala macam dan itu kita bisa tanggung. Tapi kalau sampai semangatnya yang patah, kalau bahasa Indonesia bilang begitu, atau dibilangnya crush, hancur atau wounded itu, dibilang siapa yang bisa tanggung nih gitu. Nah, artinya ini hal yang harus kita perhatikan. Harus kita kasih waktu tersendiri untuk kita sembuhkan luka-luka dalam jiwa kita, hati kita. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa bisa luka? Ya kan? Kalau tadi bilang kan wounded spirit gitu. Lah kenapa dia bisa wounded? Kenapa dia bisa luka? Kenapa dia bisa hancur? Apa yang menyebabkan hancur itu? Pertanyaannya begitu kan ya? Apa itu lukanya?
Nah, kalau kita pelajarin istilahnya gitu, di sini salah satu yang ditekani atau salah satu luka itu adalah dari karena tertolak. Dengan karena tertolak itu kita bisa luka, hati kita luka, terluka. Karena pada saat kita tertolak itu kita merasa ditinggalkan, ya kan ya? Kita merasa apa? Dikucilin, sendirian, gak dianggap ikutan gitu kan ya, bukannya part of gitu kan, kayaknya lu sendiri situ, gue sendirian gini. Lonely dia kan, being alone, sendirian dia gitu. Tidak diterima. Apa itu tertolak atau penolakan? Kita simpulin ya, ada 3 poin. Nah, poin pertama, kita ini manusia kan juga tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi kita ambil 3 bagian juga. Poin yang pertama, penolakan itu atau tertolak adalah suatu luka yang terjadi saat kita berinteraksi sama sesama kita. Pada saat kita berinteraksi kita mengalami ketertolakan. Kita ditolak, kita tidak diterima. Nah, pada saat kita berinteraksi, kita berasa kita ditolak, kita tidak diterima, itu menyebabkan suatu yang namanya luka. Itu melukai hati. Karena apa? Karena itu pengalaman yang menyakitkan karena apa? Karena menciptakan pemikiran seperti begini. Oh, aku gak cukup baik. I'm not good enough gitu kan. Aku gak layak. Aku tidak berarti gitu kan ya. Jadi itu pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Lama-lama dengan berpikiran seperti, oh aku gak layak, aku gak pantas, aku gak berharga seperti kayak begitu. Lama-lama mulai berkembang kepada pemikiran, jangan-jangan ada yang salah sama aku. Mulai berkembang terus. Jadi tertolak itu, penolakan itu satu terjadi karena interaksi yang ditolak pertama kalinya. Menyebabkan kecewa, depresi, dan segala macam. Kedua, ini kan segi hubungan sesama manusia ya. Kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini makhluk roh, tidak bisa dihindari. Karena bukan hanya kita berinteraksi dengan yang namanya manusia saja, tapi tanpa sadar roh kita pun berinteraksi di dalam alam roh. Sadar, nggak sadar. Itu ada yang namanya spiritual realm. Ya, itu ada. Nah, jadi tertolak itu, penolakan itu, rejection itu juga bisa merupakan suatu spirit. Namanya spirit of rejection, roh penolakan, ya. Roh penolakan. Nah, roh penolakan ini, dia itu menyiksa kita. Mentormen kita dengan pikiran-pikiran yang dari dia yang kadang-kadang kita pikir pikiran kita. Dia kasih pikiran-pikiran di kehidupan kita. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan, mereka akan bekerja sama dengan roh-roh yang lain. Jadi itu mereka kerjanya ngegeng gitu. Gitu ya. Nah, mereka ini bekerja atas apa? Biasanya mereka bekerja atas luka yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kagak ada landasan, dia nggak ada tempat untuk berpijak. Tapi kalau kita kasih kesempatan, kita kasih landasan dalam hati kita, dia ada kesempatan untuk berpijak di situ. Contoh ya, kalau ada bangke, pasti ada laler, ya kan? Tadi siapa yang bilang apa tadi tuh? Oh, bau, oke. Pasti ada laler. Kita usirin aja lalernya terus menerus, pergi gak dia? Oh ya, dia pergi sesaat, begitu kita kebas-kebas, tapi habis gitu dia balik lagi. Karena ada tempat dia berpijak. Tapi begitu kalau bangkainya ini dikeluarin, sampahnya atau bangkainya dan whatever itu kita keluarin, dia baunya hilang, bangkainya hilang, otomatis laler ini pun gak akan datang lagi. Karena gak ada alasan dia untuk datang, gak ada tempat dia berpijak. Sama, spirit of rejection ini roh jahat. Nah, begitu ada luka di dalam, dia ada tempat berpijak untuk mulai memberitahukan kepada kita kebohongan-kebohongannya. Kita tahu ya teman-teman, kemarin kita pernah bahas bahwa kita ini tidak perlu pusing lagi sama yang namanya setan. Ya kan? Karena setan tuh dikalahin sama Yesus di kayu salib. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjatamu untuk melawan tipu muslihat setan. Jadi kita gak usah pusingin setannya. Yang kita sekarang ubek-ubekan ini sama tipu muslihatnya.
Nah, jadi intinya salah satu tipu muslihatnya adalah memberikan kita kebohongan-kebohongan. Jadi kalau ada luka dalam hati kita, itu kesempatan buat dia untuk memakai luka itu untuk memberikan kebohongan-kebohongan mengenai kamu ditolak, kamu itu nggak layak, kamu itu nggak mampu, kamu itu nggak berharga, kamu nggak ada yang peduli sama kamu, nggak ada yang mau terima kamu, terus begitu. Karena ada luka itu. Jadi itu kerjanya spirit of rejection, roh tertolak itu adalah seperti luka yang diinfeksikan. Jadi luka, harusnya luka kalau bersih ya sudah. Tapi spirit of rejection ini membuat luka ini menjadi infeksi, bernanah. Intinya begitu. Jadi itu kerjaannya dia. Dia sengaja mengudak-ngudak itu luka kita, terus mengaktifasikan dengan memberikan kebohongan-kebohongan terus menerus. Sampai kita ini jadi pecundang beneran. Enggak bisa bergerak lagi. Benar-benar tunduk dan takluk sama pemikiran kebohongan-kebohongan itu yang bukan identitas kita, kita peluk dirinya. Kebohongan-kebohongan itu yang sebenarnya bukan mengenai kita dan bukan berbicara benar, tapi kita peluk sebagai ya itu aku, kayak begitu tuh. Nah, apa sih sebenarnya tugasnya spirit ini? Yaitu satu, untuk menstop kita dan menghalangi kita untuk mengalami kasih Bapa. Dan untuk menerima penyediaan yang dari dia. Tugas dia begitu. Membuat kita terpisah dari Tuhan. Membuat kita berasa kita sendiri. Kita kayak orphan, kayak yatim piatu sendirian. Kita nggak ada siapa-siapa. Dan membuat kita tuh biasanya, roh beginian ini nggak kerja sendirian. Tapi dia akan kerja sama. Biasanya dia akan bekerja sama dengan satu lagi yang namanya roh unbelief, spirit of unbelief, yaitu apa? Roh yang membuat kita tidak percaya. Begitu ada roh itu, dia membuat kita, memberikan bisikan-bisikan lagi pada pikiran kita yang membuat kita tidak percaya. Jadi kalau spirit of rejection kerjasama dengan spirit unbelief, akibatnya adalah apa? Satu, spirit rejection bilang gini, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu gak layak, kamu gak pantas. Kamu itu tidak bernilai, kamu gak berharga, gak ada yang mengasihi kamu. Nanti yang spirit unbelief-nya bilang gini, iya, ini bukan bagian kamu. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mencintai siapa-siapa. Tuhan itu bisa memberikan ini, itu, tapi buat orang lain bukan buat kamu. Kita ini di-exclude, dikeluarin dari kelompokan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu kerjaan spirit unbelief. Jadi membuat kita ini sukar sekali bisa menerima dari Tuhan. Karena ingat ya teman-teman, dalam kerajaan surga, pertukarannya itu adalah melalui iman. Jadi pada saat imannya digoyah, kira-kira bisa mendapat apa enggak? Enggak bisa. Segala impian, segala cita-cita, desire semua kagak dapat semua. Nanti setelah gak dapat semua, karena gak percaya, aku percaya Tuhan mau ngerjakan itu bagi dia, tapi tidak bagiku, bukan untukku. Nanti kalau beneran gak kejadian, terus nanti spiritnya bilang begini, tuh bener kan? Bener kan? Memang kamu itu gak pantas. Kamu itu masih banyak sekali dosa dan kesalahannya. Jadi spirit ini, spirit rejection ini, penolakan ini, dan spirit satu lagi, unbelief itu, atau apapun spirit-spirit yang lain. Tanpa sadar, kehidupan kita ini cara berpikir kita tuh diajarin sama mereka. Mereka mengatur cara berpikir kita. Kadang-kadang sometimes kepikiran gak sih, kadang-kadang itu pikiran itu jangan-jangan bukan pikiran aku. Kayak kemarin aja contohnya. Kan kita habis ngelayani Sabtu malam ya, sampai malam habis itu capek. Besok paginya bangun terada meriang. Terus belum siapin firman yang seutuhnya. Pikir bentar lagi pasti bisa. Makin siang makin pusing kepalanya. Habis kayak gitu. Menjelang udah siang-siang gitu, belum waktunya sih. Menjelang siang-siang, kepala makin pusing kan, makin dizzy gitu.
Terus aku mulai pegang kepalaku gini, terus mulai ada di pikiran kepalaku gini, memang kamu itu tuh istilahnya nggak pantas jadi pembicara gitu. Memang kamu itu nggak bisa, sudahlah, nggak usah jadi pembicara lagi lah, nggak usah kayak begitu-begituan lah. Kamu itu memang nggak di situ bidangnya. Ngapain juga sampai kayak gitu? Buktinya kan kayak gini kan, kamu nggak bisa kan, kamu nggak gini kan, kamu nggak gitu kan. Pas lagi begitu tuh, pikiran kayak gitu, seakan-akan kayak pikiran aku loh. Karena aku rasa gini, makanya aku loh, aku ini nggak pantas, aku ini memang nggak bisa jadi pembicara, aku ini nggak bisa membagi waktu dengan benar, aku ini mulai blaming myself gitu kan, mulai nyalain diri sendiri gitu dan segala macam. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Jadi pada saat aku begitu, tiba-tiba aku dengar suara gitu, cukup kencang gitu, sampai kaget gitu kan. Dia bilang gini, cuma satu kata loh, tapi dia bilang gini, adequate. Begitu dengar adequate, apaan tuh gitu kan. Langsung angkat kepalanya, apaan tuh? Langsung tanya Google dong. Apa sih adequate gitu. Ternyata artinya adequate adalah apa? Significant. Good enough. Kamu bisa, kamu mampu. Ya, adequate. Jadi kadang-kadang tuh istilahnya pikiran kita tuh belum tentu pikiran kita. Itu bisa jadi suara-suara dari yang roh-roh spirit-spirit itu yang mata kita sebenarnya nggak kelihatan. Tapi bukan berarti mereka nggak ada dan nggak bisa bersuara. Dan yang paling jeleknya adalah mereka suka menyamar diri mereka seakan-akan pikiran kita. Dengan pakai kata aku lagi. Jadi kita kalau nggak gitu kita pikir, oh itu aku nggak pantas, aku nggak layak, aku nggak bisa. Sampai akhirnya kebenaran itu yang memerdekakan kan, dia bilang enggak kok. Kamu bisa kok, kamu adequate kok gitu. Jadi rasa kayak berasa bersalahnya, guilty-nya, rasa tertolaknya bahwa aku memang gak pantas dan segala macam, itu langsung bubar saat itu. Jadi tugas dia adalah satu kan tadi, menghalangi atau menstop kita dari mengalami kasih Tuhan dan menerima dari dia. Kalau kita tidak percaya bahwa dia Bapa yang baik yang mengasihi kita, bahwa dia itu selalu siap sedia buat kita, bahwa dia tidak pernah menahan kebaikan buat kita dan sebagainya, dan ada luka dalam hati kita, ini dengan mudahnya kita akan membuat tanda tanya yang besar atas kepribadian Tuhan. Dan kita gak bisa menerima dari dia. Aku punya pengalaman. Karena aku dari kecil ya kayaknya ya, berurusan sama isu ini. Kayaknya mungkin banyak dari kita tanpa sadar, dari kecil atau dari apa, atau misalnya satu waktu dalam kehidupan kita berurusan sama rasa tertolak ya, atau roh penolakan ini. Nah, lalu apa yang tugas dari yang dikerjakan oleh roh ini? Kedua, dia itu akan menyerang identitas kita. Nomor satu, dia akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita terpisah dari dia, membuat kita terisolasi, membuat kita gak percaya sama Tuhan dan gak percaya bahwa dia itu untuk kita ini anaknya dia dan sebagainya sehingga kita tidak bisa menerima dari Tuhan. Kedua, dia akan mulai menyerang identitas kita. Gimana cara menyerangnya? Dia akan mulai melekatkan identitas kita dengan apa yang kita kerjakan. Dia akan mulai untuk mengarahkan kita, untuk kita mulai percaya jati diri kita, identitas kita ini berdasarkan apa kata orang mengenai kita. Mungkin titel kita, mungkin performan kita, pelayanan kita, akan dikaitkan gitu, identitas kita berdasarkan itu. Padahal identitas kita sebenarnya berdasarkan apa kata Tuhan mengenai kita. Contohnya kayak kemarin, secara manusia mungkin begini, ini orang satu pelayanan kayak apa sih gitu kok. Dikit-dikit istilahnya batalin gitu kan, sakit gitu. Tapi di mata dan di mata manusia mungkin punya pikiran, aku sendiri berpikiran kayak gitu tadinya. Nggak pantas dia jadi hamba Tuhan kayak begitu. Tapi di mata Tuhan, identitas aku sebagai hamba Tuhan itu tetap di mata dia bilang enggak kok. Lu pantas, lu layak, lu signifikan, lu good enough. Walaupun kayak gitu. Karena identitas ini tidak dilekatkan kepada performance dan apa yang aku kerjakan. Nah, jadi dia sengaja. Kenapa dia sengaja melekatkan identitas kita kepada lingkungan ekstra di depan kita itu? Kenapa tujuannya? Karena supaya kita ini lepas kontrol. Dan kita ini bisa dikontrol oleh faktor-faktor luar. Jadi kalau misalnya orang lain
tanggapannya bagus, langsung. Wah. Ya kupingnya naik langsung, wah. Langsung rasanya diterima. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya, kalau kita lihat misalnya tanggapan orang lain sama kita kurang apa, langsung berasa, waduh aku kayak tidak diterima, aku gak layak, aku gak apa. Jadi itu dia berdasarkan itu semua dibikin yoyo begitu. Jadi bisa dikontrol di luar. Jadi ini spirit ini bisa buat main kita gitu. Bukankah Yesus pun juga dari sepanjang kehidupan dia di bumi selalu yang dipertanyakan ada apa? Identitas kan? Kalau engkau anak Allah, coba dong ubah batu ini jadi roti. Ya kan? Kalau engkau anak Allah, lompat ya gitu. Kan udah tertulis nanti ditatang kakinya. Selalu untuk dibuktikan istilahnya, kehebatannya lah, keapaannya lah dan segala macam. Sampai pasti salib aja turun kalau lu anak Allah. Iya kan? So kita tidak akan terhindar dari ini. Jadi kalau kita mengkaitkan identitas kita tidak kepada sesuatu yang firm, yaitu firman Dia, perkataannya dalam kehidupan kita, kita akan terobang-ambing habis-habisan. Karena apa? Karena Dia akan hajar di bagian identitas ini. Dan membuat kita berasa tertolak, terluka. Terus yang ketiga, apa itu tugasnya daripada roh tertolak itu? Dia akan bekerja sama dengan sekelompok spirit-spirit yang lain untuk membuat cara pandang kita ini menjadi menyimpang atau distorsi. Nah, apa itu distorsi? Distorsi itu kalau definisinya adalah begini. Pemutarbalikan suatu fakta, aturan dan sebagainya. Distorsi itu artinya penyimpangan, perubahan, pelintiran, berlebihan yang membuat sesuatu tampak berbeda dari yang sebenarnya. Jadi spirit ini akan membuat cara pandang kita ini distorsi, menyimpang dari yang sebenarnya. Itu kerjaannya dia. Melihat apa yang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi mungkin kita akan berasa kita tertolak, padahal hal itu tidak mengandung unsur ketertolakan di dalamnya. Misal contoh ya, misal di gereja, penyambut tamu misal. Terus pastornya lewat, pastor Hengki lewat, gitu kan. Kalau dia kan ramah, tapi ini mungkin lagi banyak pikiran. Jadi dia lagi lewat sembari main HP. Mungkin ada project apa nih ya gitu ya. Belum kelar nih tadi gitu. Ya, terus yang satu bilang, halo pastor gitu kan. Misalnya gitu kan. Gini. Yang satu juga pastor gini. Dia cuek aja gak denger. Bukannya dia sengaja, dia gak denger. Dia lewat aja. Untuk satu, yang dia gak ada luka dalam hati dia. Yang gak dibikin infeksi sama roh tertolak tadi. Dia akan mikir gini, lagi sibuk dia. Sibuk. Wah, project gede itu kali gitu. Nanti bisa makan-makan kita habis ini kalau dapat kan gitu ya. Ya kan? Pemikirannya gitu kan? Asik nih, makan-makan lagi kita gitu. Nanti habis ini istilahnya nanti gue samperin lagi dia. Pasti pikirannya gitu. Tapi yang ada luka dalam hatinya, ada kesempatan untuk roh tertolak ini untuk masuk, menginfeksi lukanya, membuat cara pandang dia menjadi distorsi, menyimpang tadi kan, ya kan, yang nggak seperti seharusnya. Nah, jadi dia pikir gini, loh, kok dia cuekin gua gitu. Padahal kan gua udah pelayanan, gua udah begini, gua udah rela buat begini, buat begitu, kok dia perlakuannya gitu sama gua kan gitu ya, ya enggak? Mulai lukanya tambah besar dan mulai bitter kali, resentment di dalam, mulai kesel dan marah. Lihat bedanya. Yang satu pikirannya normal, yang satu pikirannya nggak normal. Karena ini dia ada pijakan untuk roh ini dan dia dengerin. Ya, dia mendistort cara berpikir kita gitu. Jadi kita kadang-kadang tanpa sadar kita berasumsi negatif, kita curigaan. Itu artinya apa? Kita ini lagi diatur sama
roh itu. Permasalahannya adalah apakah kita mau kehidupan kita diajarin sama roh-roh seperti begitu, gitu kan ya? Tapi tanpa sadar kehidupan kita nurut itu diatur sama begituan. Sama roh seperti itu. Jadi cara pandang yang menyimpang ini membuat persepsi kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap hubungan itu menjadi menyimpang. Karena pekerjaan roh ini. Intinya begitu. Jadi kita kadang-kadang bisa salah mengartikan maksudnya orang. Kalau orang misalnya ngomong apa gitu kan, nanti kita pikir gini, apa tuh maksudnya dia ngomong kayak begitu? Kan gitu. Kita suka salah baca mengenai maksud orang. Kenapa tuh dia ngomong kayak gitu tuh? Apa tuh maksudnya dia ngomong begitu tuh? Nah itu dia. Dia membuat cara mata kita begitu, ke Tuhan pun sama. Ke situasi dan masalah pun sama. Jadi tadi ya kalau kita ambil kesimpulan berarti kerjaan dari spirit dari revelation 3 ya. Membuat separation, pemisahan kita, membuat kita tidak bisa menerima dari Tuhan. Membuat kita ini terpisah dari kasih karunia Tuhan. Terus dia itu mengetek identity kita, menyerang identitas kita sehingga kita ini terombang-ambing dan kita ini gampang terluka dan tertolak. Nggak bisa keluar dari situ dan terus ubek-ubek di sana aja. Ketiga, cara pandang kita, dia buat cara pandang kita ini menjadi seperti cara pandang dia. Melihatnya tidak seperti kenyataan yang sebenarnya, tapi seperti apa yang dia taruh dalam pikiran kita. Nah, tadi dua. Secara rejection itu artinya secara pas lagi pertama karena hubungan sesama kita. Kedua karena roh jahat, kerjaan roh jahat ya kan. Yang pertama kerjaan sesama manusia yang menolak kita. Kedua gara-gara kerjaan roh jahat ya kan. Ketiga rejection itu bisa terjadi karena apa? Karena yang tadi kita alami semua, luka dalam kita, terus diinfeksi, dikasih pikiran enggak. Jadinya lama-lama penolakan ini bisa terjadi bukan karena apa-apa lagi, tapi karena sudah kepercayaan yang kita anut dalam hati kita sendiri. Kita percaya bahwa diri kita begitu. Apa yang kita percaya mengenai diri kita? Kita percaya memang kita ini orang-orang yang terbuang. Kita yang percaya bahwa kita ini orang yang gak mampu. Kita ini percaya memang bahwa kita ini pecundang, kita ini memang tidak berharga. Itu kita percaya sendiri sudah, kita pegang. Jadi kita tertolak gara-gara kepercayaan kita. Yang tadi dibentuk oleh dua hal tadi depan di atas ya. Sampai sini teman-teman mengikuti? Oke? Oke. Kalau kita udah tahu tujuan daripada roh itu, sekarang kita bertanya. Kenapa kita bisa terluka awal mulanya? Luka itu bisa datang dari mana-mana. Tugas kita tuh adalah pada saat kita luka, kita membawa luka kita kepada Tuhan sehingga luka ini bisa sembuh dan tidak terinfeksi. Karena luka ini tidak bisa kita hindari. Dalam proses kehidupan sehari-hari istilahnya pasti akan bersinggungan kanan dan kiri. Tapi bagaimana kita memproses luka itu yang membuat kita jiwa kita menjadi baik-baik. Kadang-kadang luka itu bisa di luar dari kendali kita. Kadang-kadang dia ditarik bisa jauh ke belakang. Contohnya, luka itu bisa terjadi, tertolak itu terjadi mungkin pada saat dia masih dalam kandungan. Contohnya misalnya, pas lagi dia hamil, terus udah gitu orang tuanya itu cara penerimaan terhadap bayi dalam kandungannya itu kan ini spirit kan, ya kan? Kita ini kan makhluk roh, jadi rohnya itu udah bisa merasakan walaupun masih dalam perut dan kandungan. Dia diterima, di welcome apa nggak di welcome? Jadi kita bisa tarik jauh sampai ke belakang. Aku masih ingat cerita dalam kehidupanku sendiri istilah gitu. Waktu itu kan Tuhan itu kasih aku anak kedua. Dia kasih nama, dia bilang Obaja. Dia bilang berikan nama anak ini hamba Tuhan. Obaja, gitu kan ya. Nah jadi aku panggil dia Oba. Dan setiap hari intinya gitu. Aku tuh doain terus setiap hari aku panggilnya Oba. Aku bacain firman tapi aku panggil dia Oba. Sampai setelah umur kira-kira 3 bulan atau berapa, tiba-tiba suamiku tuh dengar Tuhan bilang gini, nama depannya adalah Christina. Langsung aku bilang gini, gak mungkin. Gak mungkin, ini laki, Obah soalnya. Obah aja, Obah, ini gak mungkin perempuan. Terus dia bilang enggak, gue dengar itu nama depannya Christina. Jadi Christina
Obaja. Jadi kalau jadi bahasa Inggrisnya di Christina Obadaya jadinya gitu kan, diambil bahasa Inggrisnya. Tapi Christina, gue bilang kagak. No. Oba, pokoknya Oba. Sampai mau melahirkan Oba, still Oba. Gitu kan ya. Aku nggak tahu kalau itu bisa menyebabkan tertolak. Nggak sengaja loh, bukan benar-benar mau menolak. Tapi pas anak ini lahir, aku masih ingat. Setiap kali aku deketin dia nangis. Aku pergi dia diem. Kalau aku deketin dia nangis. Dia nggak mau aku gendong. Nggak mau. Sampai mbak aku bilang gini, sudah ibu jangan deket-deket, dia nggak berhenti nangis nih gitu. Iya, kebalik loh. Sampai aku disuruh gitu, ibu keluarlah kata gitu. Ibu buat dia nangis. Sampai kan secara orang tua kayaknya gengsi, enggak ini anak gua gitu kan. Gua mau gendong, ini anak gua gitu. Enggak dia mau, tapi tambah kejer nangisnya. Itu bingung. Iya kan? Buat aku sendiri secara pribadi ya, papaku tuh mau anak laki. Ini keluarnya anak perempuan toh. Jadi tanpa sadar, aku bertingkah laku kayak anak laki loh. Aku tanpa sadar, aku menolak identitasku sebagai anak perempuan. Maka itu aku mainannya kayak anak laki, tingkah lakunya kayak anak laki, bergaulnya kayak anak laki. Nggak tahu bertingkah laku sebagaimana perempuan tuh kayak apa awal-awalnya. Dan merasa bahwa istilahnya kayaknya aku nggak bisa deket gitu sama papa. Karena gue berasa kayak ada apa gitu. Rasanya kayak gue tuh kayak ditolak nggak diterima. Tapi ya orang-orang lihat aku kata anak yang paling disayang. Tapi aku nggak bisa merasakan disayang. Aku merasakan kalau sama dia rasanya kayaknya gue nggak cukup buat lu ya gitu. Kayaknya lu tuh sebenarnya bukan mau gue gitu. Nggak tahu ini kebetulan apa enggak gitu. Anakku yang kecil juga dari kecil pakai bajunya laki terus, pakai celana barang putih pendek terus, pakai celana pendek gitu. Ngejarang sekali pakai rok. Mainannya juga gitu. Tapi sekarang sudah enggak ya. Itu dulu awal-awal gitu. Jadi mungkin kadang-kadang luka itu bisa ditarik dari awal mulanya. Yang kagak ada urusannya sama kita gitu. Mungkin waktu kita masih kecil, misalnya orang tua ada yang bercerai. Terus anaknya ditinggal. Pemikiran anak kecil sama pemikiran kita kan berbeda. Kalau mungkin cara pandang kita sekarang kita ngerti, tapi kalau anak kecil kan dia nggak tahu. Dia cuma taunya faktanya dia ditinggal. Jadi dia bisa dikasih, terus spirit of rejection ini bisa kasih pikiran sama dia. Di training nih pikiran anak ini. Kamu ditinggal sama papa kamu pergi karena kamu. Karena kamu jelek, you're bad. Jadi dia bisa punya pikiran kayak gitu. Jadi dia merasa tertolak. Atau misalnya kalau ada konflik di keluarga, atau misalnya orang tua yang sebenarnya mengasihi anaknya tapi nggak ngerti cara mengasihi, jadi dia terlalu mengkontrol anaknya misalnya. Jadi dia ketat sekali ngontrolnya gitu. Dan sebagai anak, kadang-kadang dia tidak ada kesempatan dan kagak bisa untuk bersuara. Menyatakan hatinya, pikirannya, perasaannya, karena semuanya dikontrol orang tuanya maunya seperti apa gitu. Lama-lama pikiran anak kecil ini di training sama ini, spirit ini. Lu tuh gak bernilai. Pikiran, perasaan lu tuh gak ada artinya dan gak ada nilainya. Gak signifikan lu. Jadi akibatnya anak itu lama-lama berpikir gini. Aku ini gak berharga. Karena apapun pikiran dan hatiku dan perasaanku gak ada nilainya, gak ada harganya. Suaraku gak ada harga dan gak ada nilainya. Lama-lama dia mulai menutup diri. Lama-lama bukan hanya dia menutup diri. Lama-lama dia itu istilahnya sudah, tangannya sudah begini sama lingkungan. Dia tertolak. Jadi banyak sekali hal kalau kita mau tarik yang menyebabkan itu. Bisa lagi juga karena trauma, itu bisa ya. Pergaulan di sekolah. Mungkin dulu teman-teman di sini dulu pas lagi sekolahnya happy-happy ya? Enggak juga. Kalau aku sekolah dulu sengsara ya. Karena dibully di sekolahan. Selalu tidak pernah merasa bagian di sekolahan. Sendiri, dikucilin dan sebagainya.
Nah itu juga bisa menyebabkan luka, tertolak. Ya kan? Jadi banyak sekali. Terus pernah gak ada yang tertolak karena fisik? Terlalu mancung lah, terlalu pesek lah, terlalu kurus lah, terlalu gemuk. Iya kan? Terlalu tinggi lah, terlalu pendek lah. Iya, mancung salah, pesek salah. Ada gak masa pas kita lagi puber? Ada yang terlalu cepat pubernya, ada yang terlalu lambat pubernya. Ya enggak, yang terlalu cepat di ngomongin, yang terlalu lambat di ngomongin gitu gak? Semuanya salah, betul? Itu membuat luka kan, terluka dan merasa tertolak, malu, shame gitu. Jadi dalam kehidupan itu banyak sekali yang bisa menyebabkan itu. Sekarang gak peduli dari mana itu datangnya. Karena kita gak bisa membendung itu semua. Yang kita bisa lakukan adalah bagian kita. Bagaimana kita memproses itu. Supaya jiwa kita menjadi baik-baik. Supaya kita ini bisa masuk dalam destiny-nya Tuhan. Kenapa sih penting sekali? Untuk kita ini terlepas dari ketertolakan dan luka. Karena apa? Karena kalau nggak diberesin ini akan menghambat perjalanan kita untuk masuk dalam destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Menghambat mimpi-mimpi Tuhan dalam hati kita. Gimana bisa mimpi-mimpi itu bisa keluar? Nggak mungkin. Mau ngomong aja, mimpinya belum ngomong udah pikir gini. Nanti jangan-jangan aku ditolak. Jangan-jangan istilahnya orang gak mau dengerin. Jangan-jangan, banyak sekali jangan-jangannya. Jadi dia udah mundur dulu kan. Ya enggak, belum lagi dia pikir lagi nih. Aku gak mampu karena apa? Karena mungkin orang lain bisa, tapi kalau kan dibilang apa ya? Bersama dengan Tuhan dan segala macam. Ya Tuhan bersama dia, tapi Tuhan gak bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita tidak sembuhin ini, tertolak ini, rentetannya begitu panjang dan sangat merugikan dalam kehidupan kita. Nah tadi itu kan tertolak di luar sana. Terus kita pikirkan istilahnya kalau gitu bagus kalau dari kecil itu dimasukin lingkungan gereja saja dijaga. Ya enggak? Ternyata dalam gereja pun kita bisa tertolak kan ya? Iya. Ya enggak? Tertolak oleh apa? Oleh gereja. Oleh legalisme di gereja. Oleh istilahnya agamawi di gereja. Kita harus begini, kita harus begitu, kita nggak boleh begini, kita nggak harus begitu. Kalau lu nggak begini, nggak begitu, nggak termasuk bagian kita, kan begitu ya? Jadi sama aja. Jadi sekarang setelah kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada luka yang harus kita sembuhkan, ada kuasa kegelapan yang harus kita tunjukkan otoritas kita. Sekarang bagaimana caranya kita menang dari rasa tertolak ini? Yaitu nomor 1, kita harus mengakui keberadaan kita. Mengakui keberadaan kita yang tidak baik-baik. Kita harus mengakui luka kita, mengakui kesakitan hati kita. Jangan kita anggap tidak ada. Terus kita tutup lagi ke bawah, tutup lagi. Karena pada dasarnya nggak hilang kalau kita tutup terus timun itu nggak hilang. Itu akan merembes kemana-mana dalam bentuk yang beraneka ragam. Belum lagi dari cara pandang dan cara pikir kita yang seperti itu. Orang luka itu melukai orang di sekitarnya loh. Nah jadi kita akui dan kita lepaskan apa? Lepaskan pengampunan. Dari dasar hati kita. Karena tanpa kita lepaskan pengampunan, itu kita akan terikat sama roh itu, sama si tormentor itu. Udah jadi kayak lontong sama dia. Dia kayak punya legalisme untuk terus ngoceh-ngoceh di kepala kita. Karena apa? Luka itu gak sembuh. Karena kita gak mau lepasin. Kita kekepin dan kita pegangin terus. Kayak tadi kan, lalu digini-giniin terus, selama kita begini dia pergi, dia datang lagi. Cuman kita ampuni dengan segenap hati kita. Kotoran sampah itu keluar. Jadi dia tidak bisa datang dan memberikan infeksi bagi luka kita. Sehingga luka kita ini sekarang bisa kita proses untuk menjadi sembuh. Jadi pertama kali kita datang sama Tuhan, tanya. Karena dia pasti lebih daripada mau memberitahukan. Bisa juga kita tahu dari apa ya? Dari
reaksi-reaksi kita dalam kehidupan ya, kita bisa tahu kita tertolak apa nggak tertolak. Itu pasti tahu. Karena banyak hal dalam kehidupan kita ketemu masalah atau ketemu apa, kita lihat, loh kok aku bereaksinya seperti kayak gitu ya? Kok aku responnya kayak gitu? Dari situ kita bisa baca sebenarnya. Ya kan? Atau mungkin bisa juga dari orang lain yang kita jika bicara dalam kehidupan kita memberitahukan kita. Intinya begitu kan ya. Nah, jadi bawa kayak misalnya aku, contoh ya. Begitu aku tahu gitu kan, Abah ternyata dalam kehidupanku ini, sepanjang kehidupanku aku gak terlepas dari rasa bahwa aku ada rasa tertolak. Karena begitu sering aku punya pikiran, yaitu apa? Aku ini gak pantas, gak layak, aku ini gak berharga, aku ini kurang, aku ini gitu terus begitu. Itu pikiran itu kayak menemani seumur hidup gitu. Jadi pasti ada. Lalu kan Abah dari mana awalnya? Waktu ditarik ke belakang dari, ternyata dari mulai saat mau lahir aja laki perempuan aja itu udah tanpa sadar aku sudah terluka di situ ya gitu. Akibatnya kan pikiran-pikiran aku, pilihan-pilihan aku, tindakan-tindakan aku mengikuti semua sepanjang perjalanan. Terus pas di sekolah dibully juga, ditolak. Pas lagi pacaran pun juga, intinya gitu kan. Nah kan kayaknya gak lepas-lepas, terakhir aku dibohongin lagi. Dibohongin gak kira-kira dan aku bodohnya aku percaya lagi. Bisa dibohongin dibilang gini, kamu itu sudah dibuang. Dan Tuhan itu sudah tidak mau sama kamu lagi. Karena kamu tuh bikin kesalahan begini-begini jadi kamu tuh dibuang. Waktu itu aku bisa dengan bodohnya percaya. Kenapa? Aku ini kan orangnya supernatural sekali ya. Pada saat dia ngomong kayak gitu aku percaya, langsung tuh yang namanya alam roh itu, yang makhluk-makhluk spiritual kayak gitu tuh langsung datang dan mengganggu. Kalau dulu dia takut sama aku, kalau dulu kelihatan aku lirik aja kabur. Nggak usah nunggu ditunjuk, lirik aja sudah kabur. Sekarang dia gangguin depan mataku ditekik gini nggak mau pergi loh, gitu loh. Jadi aku pikir gini, oh bener nih ternyata memang gue dibuang. Buktinya sekarang otoritas kuasa nggak ada lagi. Sekarang yang tadinya takut ngesot-ngesot gini, sekarang dia berani di depan gue ganggu-ganggu. Jadi beneran gue dibuang. Padahal itu satu kebohongan dan lagi yang itu aku belum tahu kebenarannya. Bahwa pada saat kita percaya akan kebohongan dia, itu kita beri kuasa sama dia. Otoritas yang Tuhan kasih sama kita, itu kita kasih sama dia karena kita percaya. Jadi karena aku percaya bahwa aku dibuang, dan aku percaya bahwa Tuhan tuh gak mau sama aku lagi karena aku salah, inti kayak gitu kan. Dan katanya akan disuruh pergi sampai kemana gitu, inti gitu kan. Nah, automatically pada saat aku percaya seperti kayak gitu, itu memberikan otoritas di tangan aku lempar bolanya ke dia. Nah sekarang di depan aku dia begana begini, nah sekarang dia begana begini aku begini, loh berarti bener gue dibuang, buktinya tuh gitu. Mungkin bagi orang-orang teman-teman yang gak terbuka matanya, gak langsung berhubungan sama begitu, mungkin gak ngalamin itu ya. Tapi kalau aku kan kehidupan aku begitu, buat aku alam roh kan terbuka gitu. Jadi langsung lihat dan ada pada depan kayak gitu. Loh sekarang kok dia kacak-kacak pinggang gitu. Terus kok betatang-teteng gitu. Terus dia ngerjain gue siang malam gitu. Makin percaya, makin jadi dia otoritasnya. Gila kan itu kan. Nah, jadi pas lagi kayak begitu, intinya gitu kan. Aku mulai untungnya luar biasanya baiknya Tuhan itu. Dia itu Bapa yang gak pernah ninggalin. Walaupun lagi kena bohong dan segala macam, dia akan cari cara apapun untuk bisa berkomunikasi. Dan selalu dia akan berusaha ngomong karena mau nyelamatin anaknya. Karena dia begitu sayang. Tapi yang aku perhatikan adalah apa? Pada saat dia ngomong, dia cerita panjang lebar. Dia cerita sampai Mazmur 139 dia jabarin satu-satu. Semuanya diceritain semua panjang lebar gitu kan. Tapi aku baru tahu bahwa ternyata saat itu aku susah percaya. Semua yang dia ngomong itu rasanya kayaknya begitu dia ngomong kayaknya oh ya masuk di kepala. Tapi habis itu langsung kayak dicabut hilang lagi. Dia ngomong masuk kepala cabut hilang lagi. Dari situ aku tahu bahwa apa? Ternyata ada roh lainnya. Yaitu roh satu lagi yang membuat tidak percaya itu.
Jadi aku pada saat akhirnya Tuhan bukain kayak gitu. Jadi nomor satu yang aku lakukan adalah aku datang sama dia. Abah, aku ampuni satu persatu orang yang bicara begini, buat begini dan segala macam gitu kan. Kalau mau nangis, nangis nggak apa-apa. Nangis sampai lega. Tapi proses satu persatu lukanya. Dan setelah itu istilahnya, ampuni, kalau misalnya besoknya masih berasa hatinya, doain lagi, Tuhan aku ampuni dia ya, aku berkati dia. Lepasin seperti kayak gitu. Lalu kedua, hadapi roh-roh itu. Dan tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Tunjukkan otoritas kita. Jadi pada saat itu yang kedua yang perlu dilakukan adalah apa? Setelah itu aku berdoa tanya, Tuhan ini apa lagi yang mengganggu? Terus dikasih pemikiran gini, pikiran apa yang sering keluar di kepalamu? Pikiran apa yang selalu mengganggu terus di kepala? Itu kita tahu, roh apa yang mengganggu kita? Yaitu satu, pikiran-pikiran bahwa aku gak berharga, aku ditolak, istilahnya sudah gak ada masa depan lagi buat aku, dan sebagainya. Berarti itu roh apa? Satu, roh rejection. Oh berarti ada roh ini. Kedua, setelah berasa ada rejection kayak gitu, terus kan mulai dalam hati, dia mulai punya pikiran-pikiran istilahnya. Begitu dibilang kamu gak berharga, kamu gini-gini, aku mulai berasa gini dong. Ya nih memang aku nih orangnya gak baik. Aku gak suka sama aku sendiri. Itu banyak pikiran itu datang. Aku gak suka sama aku sendiri. Aku benci sama aku sendiri. Artinya apa? Kalau kita banyak bergumul sama pikiran-pikiran seperti itu, artinya ada spirit lain lagi. Yaitu namanya apa? Self-hatred. Roh yang membuat kita membenci diri kita sendiri. Nah setelah kayak begitu kan, oh berarti satu, raw rejection. Dua, self-hatred untuk membenci diri sendiri. Habis gitu kan, istilahnya kalau orang bisa tertolak, biasanya dia kan mengandalkan dari penerimaan orang kan. Jadi dia kan takut sama pendapat orang mengenai dia. Ya kan, jadi pikiran-pikiran, tindakan-tindakan kita setiap hari diarahin ke situ. Nanti kalau gue buat begini dia suka enggak, nanti kalau gue buat begini ntar dia begini, begini. Artinya apa? Kalau selalu begitu, berusaha untuk menyenangkan orang dan sebagainya, berarti ada roh ketakutan di situ. Ya kan? Nah terus satu persatu. Jadi kita mulai lama-lama tahu, ada apa ini sebenarnya? Roh-roh seperti apa yang harus kita hadapi juga, yang kita harus berdiri dan kita katakan stop mulai saat ini, aku tidak akan agree sama engkau lagi, aku tidak setuju dengan perkataanmu lagi. Lalu ada roh apa lagi, misalnya kayak aku kan, lama-lama kan dipikir gini, kenapa gue yang alami begini, kenapa ini gue nasib gue begini. Nah kalau udah kayak gitu, kalau pikiran itu terus ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bergumul sama pikiran itu terus menerus, artinya ada roh apa itu? Roh yang mengasihani diri sendiri. Jadi dari cara kita mempelajari pikiran-pikiran yang selalu dijejelin di kepala kita, yang kita struggle setiap hari untuk lawan pikiran itu, artinya kita tahu. Berarti suara siapa ini? Dan terakhir yang paling menyebalkan buat aku itu adalah roh unbelief itu. Yang membuat apa aja buat aku tuh susah percaya. Jadi momen dalam kehidupan aku saat itu, walaupun Tuhan ngomong apa aja dalam kehidupan aku susah sekali percayanya, susah sekali terimanya. Sampai-sampai aku dikirim ke sekolah ke Battle sana kan ya. Itu setiap hari aku di-stopin sama orang untuk cuman bilang, kamu tahu nggak Tuhan sayang sekali sama kamu. Kamu dipanggil begini. Jalan lagi sedikit. Kamu tahu nggak? Kamu itu kan Hana. Kamu kan begini. Satu hari bisa dapat 100-an loh. Di-stopin, di call out, di mana-mana gitu, cuma untuk dibilangin kayak gini, Tuhan bilang gini, gue buktiin ya, kalau gue ngomong sama lu pikir kagak percaya ya, lu pikir bohong-bohong ya, ini sekarang ya gue panggilin semua orang untuk gangguin lu, ngomongin terus gitu, siang malam gangguin terus gitu. Semua revelation yang Tuhan kasih dalam kehidupan aku, yang dia ngomong, yang tadi aku pikir, bener gak ya? Tiba-tiba di depan kelas itu Chris Vallotton ngomong, Bill Johnson ngomong, entar hamba Tuhan yang ngomong gini, oh berarti bener itu ya semua yang Tuhan ngomong ya. Berarti itu benar, bukan imajinasiku ya. Ternyata memang Tuhan ngomong gitu. Ternyata diulangin lagi semua dari mulut mereka. Tapi saat itu susah sekali percaya. Gak masuk akal banget gitu. Padahal dulu aku tipenya orang yang benar-benar sangat percaya gitu. Lagi hamil aja, Tuhan bilang pergi ke Irian. Pendarahan loh.
Terus udah gitu kan dokter bilang kalau pergi kagak tanggung jawab ya. Kalau kenapa-napa ya, harus minum pil kina lagi. Kalau nggak minum pil kina nanti bisa kena malaria. Kalau kena malaria bisa emaknya mati atau anaknya mati atau dua-duanya. Orang di sana aja kena malaria melulu. Aku cukup satu kata loh dari dia. Dia bilang pergi. Berdoa lagi tanya, oh pergi. Aku pergi loh. Sampai di sana pendarahan. Terus aku bilang gini, setan gue sampai sini bukan untuk di kamar hotel ya. Gue di sini untuk melayani. Besoknya aku ke lapangan dengan perut kayak sakit dicubitin kayak gitu. Begitu aku injak ke lapangan selama 2 minggu di sana itu sakit pendarahan stop. Aku tipe yang kayak gitu. Cukup satu kata, aku akan percaya dan aku akan jalanin. Kalau perlu selon gitu. Tapi momen itu pada saat terluka, pada saat percaya kebohongan terinfeksi sama roh itu mau percaya Tuhan tuh susahnya minta ampun. Nggak normal, rasa nggak bisa percayanya. Nah setelah akhirnya tahu kayak begitu, satu yang aku lakukan akhirnya satu-satu aku datang sama Tuhan, aku minta ampun dan aku ampuni diriku sendiri juga. Karena percaya kebohongan itu. Dan mulai, udah aku ampunin, terus mulai. Dalam nama Yesus ya, kamu roh rejection. Roh ini. Mulai hari ini, aku putuskan hubungan dengan engkau. Segala persetujuan aku dengan kau aku putuskan. Cukup begitu doang. Karena peperangan yang sulit udah Yesus lakuin. Kita tinggal bagian gampangnya saja. Tinggal tunjukin otoritas kita gitu kan. Bilang stop, mulai hari ini aku tidak sepakat dengan engkau lagi. Mulai hari ini segala kebohongan-kebohonganmu tuh aku tidak terima lagi. And that's it. Tapi sampai situ selesai? Enggak. Ada satu langkah lagi. Kita ampuni memang iya. Kita proses luka hatinya iya. Kita ambil dominion atas roh-roh jahat itu iya. Tapi jangan lupa setelah itu kita harus menggantikan kebohongan yang kita percaya dengan kebenarannya. Kita harus lakukan perubahan cara berpikir. Jadi yang aku lakuin lalu adalah gini. Kan terbuang, dibuang dan bla 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 bla. Terus aku mulai bilang, Abah, apa yang kau katakan mengenai aku pada saat kau melihat aku? Apa yang ada di hatimu mengenai aku? Aku mulai ambil pen sama ambil kertas. Lalu aku mulai tulis apa yang aku dengar. Engkau berharga di mataku, engkau biji mataku, engkau itu begitu cantik dan indah. Terus dong panjang dan lebar. Belulut, aku tulisin semua itu. Aku memanggil engkau menjadi gini dan engkau akan apa? Panjang dan lebar. Dan tiap hari aku tempel itu di cermin dan aku bacain itu tiap hari. Dan aku bilang, Berliana, engkau adalah biji mata Tuhan, kau begini, kau begitu, kau begini, begitu. Lalu satu lagi, Mazmur 139. Boleh kita buka ya? Dan kita tutup pakai itu ya. Mazmur 139. Ini ayat ini yang menjadi pegangan aku pada saat itu. Dia bilang begini kan ya. Ayatnya kita baca ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku. Dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Ini perkataan ini yang Tuhan bacain, ceritain di telingaku untuk orang yang rasanya tertolak dan dia buang. You know? Sampai mana tadi? Hah? 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi aku itu bukan lahir dengan begitu saja. Dia yang sengaja milih aku jadi perempuan. Dia yang menenun aku, dia pilih ini gendernya ini, ya kan?
Ini loh dia hidungnya gitu, matanya gitu kan ya, fisiknya begitu. Dia yang pilih semuanya. Menurut aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Ayat ini pas lagi saat masa-masa seperti itu dia ngomong ini sama aku ulang-ulang. Dia bilang, aku tuh yang udah memilih engkau dari kandungan, aku yang tenun. Bahkan sebelum ada satu hari-harimu pun, itu semua sudah ditulis. Pikiran-pikiran aku, rencanaku, rancanganku yang indah-indah, pikiranku yang indah-indah mengenai engkau tuh sebanyak pasir di lautan dan semuanya sudah aku tulis dari ujung ke ujung. Aku sudah tahu apa yang akan kau alami di masa ini, di masa sini, di masa sini, di masa depan. Dan aku sudah memperlengkapi engkau dengan seluruh perlengkapan yang kau butuhkan untuk bisa melewati semuanya baik-baik. Sehingga Yudas 1 ayat 24, sehingga engkau bisa berdiri di hadapanku pada akhirnya tidak bercacat, tidak bercelah. Jadi itu dia sudah, jadi kagak ada katanya yang dibuang lah, diapain lah katanya gitu, tidak berharga lah. Enggak, apapun juga yang terjadi dalam kehidupanmu itu aku sudah tahu, enggak ada kekejutan, malah aku sudah perlengkapi engkau. Karena aku tahu nanti nih, di bagian area sini dia akan mengalami ini nih, akan ada guncangan ini. Dari sini dia sudah memperlengkapi sehingga pada saat kejadian harinya, aku sudah diperlengkapi dengan cukup untuk bisa melewati itu semua. Itu dia Bapa seperti kayak gitu. Jadi ini terus yang dia ngomongin kan gitu. Jadi segala kebohongan, jadi aku bayangin saat itu. Segala macam kebohongannya aku mulai bayangin dia sebagai Bapa. Aku bayangin dia seperti Bapa di Lukas 15. Bapa untuk si bungsu. Di mana si bungsu datang seperti itu, bau babi dan segala macam pun. Dia datang dan dia terima, dia rangkul, dia peluk. Apalagi aku. Kalau dia seperti kayak gitu dia pun melakukan sama seperti aku. Dan Yesus pun waktu dia di bumi. Lukas 15 ayat 1 dia bilang apa? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang menghampiri Yesus bersama-sama Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Jadi Yesus itu untuk orang pemungut cukai dan orang berdosa dia mengasihi. Kenapa pemungut cukai itu ngomongin tersendiri? Enggak dia bilang orang berdosa saja, tapi ada pemungut cukainya. Kenapa? Karena pada zaman saat itu Israel, pemungut cukai itu adalah orang yang paling tertolak. Dan orang yang paling ditolak, orang yang paling hina, orang yang paling dibenci, orang yang paling malunya paling besar. Karena apa? Dibilang pengkhianat mereka. Karena mereka orang Yahudi tapi mereka bekerja untuk orang Romawi. Untuk ngitungin pajak buat orang Israel. Jadi walaupun mereka ini orang kaya tapi mereka tidak punya honor, mereka gak punya kehormatan. Mereka ini orang yang benar-benar sudah kayak orang kusta yang dijauhin kayak gitu. Maka itu dia bilang untuk para tukang pemungut cukai dan orang berdosa dipisahin. Karena Yesus mau kasih lihat, mau kasih tahu. Ini untuk orang yang tertolak seperti ini pun aku mengasihi dia dan aku sayang dia gitu. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita datang sama Bapa kecuali hati kita sendiri yang memutuskan seperti itu. Enggak ada. Karena untuk seperti apapun juga Bapa itu selalu buka hatinya dan menantikan kita untuk kembali. Jadi sekarang aku mau ngajak teman-teman, apapun dalam kehidupan kita, level dimanapun luka kita, antara kita sadar kita nggak sadar, ketahui satu, bahwa ada satu yang tidak pernah menolak kita yaitu Yesus Bapa. Dan dengan sangat rindunya menanti-nantikan kita untuk kembali, masalahnya kita mengizinkan diri kita untuk kembali apa tidak? Kita ini yang memegang kuncinya. Kita mau mengizinkan hati kita untuk menerima kebenaran ini dan lari sama dia atau enggak? Karena dia tidak akan pernah menolak kita. Dia menantikan kita. Mau sebau-bau babi seperti yang firman Tuhan itu bilang. Dia tuh gak tunggu, mandi dulu loh. Enggak loh. Izinkan hari-hari ini untuk relakan hati kita, untuk kita proses itu. Jangan izinkan luka kita bernanah, terinfeksi. Ya kan, yang akan merugikan kita semua. Rentetannya jadi panjang loh.
Jadi bisa menyakiti diri sendiri, benci sama diri sendiri, tidak percaya sama Tuhan lagi. Segala kebaikan Tuhan, kalau kita nggak percaya kita bisa kita terima nggak? Ya enggak. Segala sesuatu harus kita percaya kita menerimanya, maka kita menerima. Kalau kita kagak bisa percaya kita bisa menerima, gimana kita bisa terima? Iya kan? Amin. Aku mau tutup dengan satu perkataan dia. Aku mau ngajak kita untuk setuju dengan perkataannya. Bapak bilang begini, aku mencari orang-orangku yang mau bebas dan merdeka. Orang-orang yang ingin tidak terkekang, terbelenggu, tidak terikat dan bebas. Orang-orang yang membiarkan rasa takut terhadap manusia dan penolakan untuk diinjak-injak keluar dari dalam diri mereka. Sehingga mereka dapat membawa hal yang sama untuk orang-orang yang lain. Aku mencari orang-orang yang mau mengatakan ya untuk ikut berpetualang bersamaku. Untuk merobohkan benteng-benteng agar mereka benar-benar hidup dan menyebabkan orang lain melakukan hal yang sama. Aku mencari orang-orangku yang mau bebas merdeka untuk dibangkitkan sehingga aku dapat menginfus pengharapan untuk dapat dilepaskan kepada mereka dan yang pada akhirnya mereka melepaskan pengharapan yang sama kepada yang lainnya. Aku sedang mencari, dapatkah kau melihatku? Aku memanggil, dapatkah engkau mendengarku? Jawab teman-teman panggilannya. Biarkan diri kita diketemukan. Sehingga kita dapat memenuhi tujuan dan takdir destiny atau impian kita bersama. Impian yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Gak masalah mau kita dari dasar latar belakang seperti apapun. Mau dibilang keluarga kita dari turunan kesetanan pun misalnya. Mau dibilang kita dari keluarga yang broken dan hancur-hancuran seperti apapun misalnya. Tapi saat ini, pada saat generasi kita, itu kita boleh berkata berakhir di sini. Tidak turun lagi ke bawah, tidak berlanjut lagi, tapi berhenti di sini. Karena kita mau berdiri untuk memerangi ini. Kita mau berdiri, kita mau merebut generasi kita. Kita berdiri, kita mau merebut keluarga kita. Karena apa? Kemenangan kita, breakthrough kita, ini dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena pada saat kita bisa menang, kita bisa membagikan kemenangan kita kepada orang lain. Pada saat kita boleh dapat breakthrough, breakthrough kita menjadi breakthrough orang lain. Jadi orang-orang di sekitar kita menanti-nantikan kita. Kita tentukan pilihan. Kita bulatkan hati. Jangan kita sayang-sayang diri kita. Jangan kita sayang-sayang hati kita. Enak amat kalau gue ampunin dia. Enak amat begini, enak amat begitu. Kalau kita mengampuni itu keuntungan kita. Kalau kita melepaskan ini semua ini keuntungan kita. Jangan hanya melihat kita dan kehidupan kita di sekitarnya. Coba kita lihat di sana, di luar sana. Berapa banyak orang-orang tersiksa di luar sana. Mereka tuh menunggu kita loh, mereka tuh menantikan kita. Mau sampai kapan? Kita hanya berkutek di situ aja. Sekarang sudah waktunya. Tuhan mencari siapa orang-orangnya yang mau untuk menjadi bagian dari pasukannya dia. Untuk membebaskan yang di luar sana. Membagikan kemerdekaannya, membagikan breakthrough yang ada di luar sana. Berapa banyak. Tadi aja sebelum sampai ke sini, di depan tadi ada satu keluarga yang bilang, tolong ada yang anak yang sudah frustasi dan bahkan mau bunuh diri. Kayaknya hal itu banyak. Tapi apakah kita bisa terus-menerus berdiam diri, mengkebalkan kuping kita melihat situasi seperti itu? Mari bangkit, mari berdiri.
Persiapkan hatimu, persiapkan seluruh keberadaanmu untuk bisa memancarkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu sehingga menjadi solusi dan pertolongan bagi orang-orang. Kayaknya sudah cukup kita main gereja-gerejaan. Kalian tidak bisa membagikan kemenangan kalau kalian sendiri tidak menang duluan. Kelihatannya, oh susah dan mustahil. No, karena bagian yang susah dan yang mustahil itu Yesus sudah kerjain buat kita. Dia tahu rasanya tertolak, dia tahu rasanya terhina, dia tahu rasanya semua itu. Datang sama dia, bawa semua luka hati kita. Jangan tutupin lagi, jangan pakai kedok. Teriak sama dia, Abah, aku mau menjadi orang-orang yang termasuk dalam bilangan yang terpanggil oleh Engkau untuk berjalan bersama dengan Engkau, untuk generasi muda saat ini, untuk tuayan saat ini. Lakukan apa yang kau perlu lakukan dalam kehidupanku, aku memberikan kepadamu kebebasan mutlak. Buka dan singkapkan apa yang selama ini aku nggak tahu. Buat mataku ini bisa melihat. Dan kerelaan hati untuk berkata, yes, aku mau ini lepas. Mari teman-teman, yang menderita di luar sana banyak sekali. Mungkin setiap menit, mungkin ada yang bunuh diri, kita nggak tahu. Mungkin ada yang lagi menderita dan sengsara. Aku masih ingat waktu-waktu di mana aku harus lari ke jalanan karena nggak bisa gila di dalam rumah. Karena pikiran, begitu banyak pikiran yang ngomongin enggak. Itu ditekan sampai pressure sampai aku harus lari ke jalanan. Nggak peduli jam berapa. Dan di jalanan aku bilang, Abah terima kasih ya. Terima kasih untuk langit ini, terima kasih untuk bunga ini, terima kasih untuk kehidupanku, terima kasih untuk aku arahin mataku sama dia dan aku stay positif. Abah, thank you untuk kehidupanku, thank you untuk tanganmu. Walaupun saat itu aku gak melihat ada kebaikan apa ini. Kalau ditanya mau berdiri di sini enggak? Enggak. Kenapa selalu yang diganggu dalam pikiranku? Sudah, gak usah capek-capek, gak usah khotbah, gak usah apa. Karena aku gak ada keinginannya mau khotbah di sini, gak ada. Gak mau. Makanya tuh di temptingnya gitu terus. Ngapain lu capek-capek melayani sampai ke daerah-daerah, lu doain orang, lu khotbah segala macam, lu ngapain gitu. Tapi kenapa? Karena pada saat seperti kayak gitu, di mana saat itu gak ada pertolongan dari mana-mana. Dan Tuhan bisa bantu aku lewat. Gak mati dan gak gila. Aku bilang sama dia, Abah, aku berhutang nyawa. Aku berhutang kemerdekaan dan aku berhutang breakthrough. Dan aku tahu mungkin di luar sana banyak orang yang gak seberuntung aku. Karena itu aku mau apa? Untuk membiarkan dan menyediakan diri aku untuk kau pakai semaksimal mungkin, apapun yang kau mau, aku relakan.
Walaupun pertama kali sampai diare-diare ya. Pada saat disuruh bicara di depan. Thank you. Di luar sana banyak sekali yang mungkin kayak aku keadaannya. Mungkin makan lebih lagi dari keadaan aku. Karena firman Tuhan bilang pencobaan kita ini biasa. Tidak melebihi kemampuan. Jadi arti aku alamin kemarin itu biasa. Jadi mungkin orang lain ada yang ngalamin gitu juga banyak di luar sana. Izinkan suara Tuhan keluar melalui kehidupan kita. Izinkan tangan Dia ini menjamah orang-orang di sekitar kita. Melalui tangan kita. Jangan tunda-tunda lagi dan jangan tahan-tahan lagi. Setiap menit, setiap hari itu berharga. Oke? Ayo kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Aba, ini aku. Arahkan hati kepada Tuhan. Katakan yes sama Dia. Dan bilang, Aba, kurelakan hatiku. Buka, singkapin apa luka dalam hati ini. Dan kerjakan sampai tuntas. Dan nanti akan langsung dilanjutin dengan perjamuan kudus ya. Ini perjamuan kudus. Pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau Engkau Bapa yang begitu sangat-sangat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Abba. Bahkan pada saat keputusan kami mau lari daripada hadapan-Mu pun, kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana, Abba. Bahkan pada saat kami mengatakan biar kegelapan menyelubungi aku, tapi terang-Mu Tuhan yang menyelubungi kami. Terima kasih Bapa, kami tahu kami diterima sepenuhnya. Kami dikasihi sepenuhnya. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Dan Abba, kami sepakat bersama-sama di tempat ini mau mengatakan kepadamu Bapa. Kami mau serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kehidupan kami ini milik-Mu. Kerjakan apa yang Kau mau kerjakan dalam kehidupan kami, Abah, seutuhnya. Selesaikan dengan sempurna semua proses yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kami baik-baik di tangan-Mu Tuhan.
Dan pada akhirnya kami berdiri tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Tidak bernoda di hadapan-Mu. Dan terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami Aba. Untuk berdiri, berpartner dengan Engkau Tuhan. Membagikan kemerdekaan, membagikan breakthrough yang telah kami alami kepada sekitar kami Tuhan. Sehingga mereka pun boleh memperoleh kemenangan dalam breakthrough yang sama. Sehingga setiap orang boleh menjadi orang yang bebas dan merdeka tanpa rasa takut, terintimidasi dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Sehingga kami boleh berdiri seutuhnya menjadi perwakilan Engkau. Sehingga kami boleh berkata, lihat kami, Kau melihat Yesus. Dan kami membawa solusi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Aku mengucap syukur untuk hari ini. Aku berdoa Tuhan, biar Roh-Mu yang meneruskan firman ini bergaung-gaung tanpa henti dalam setiap hati kami Tuh. Thank you Lord Jesus. Dan pegang satu persatu tangan kami Tuhan. Dan terima kasih untuk roh yang rela yang Kau berikan bagi kami Apa. Thank you Lord. Thank you Lord. In Jesus name. Amen.